Nah, advokat itu profesi. Kita didaulat secara umum nih, kita ini juga penegak hukum yang disebut sebagai hak di dalam praktek. Bisa nggak kita diskusi dengan polisi? Kalau Tidak mau. nggak, biasanya di bawah mereka tunggu perintah dari bosnya. Tadi dikatakan bahwa di dalam RUU itu disebutkan advokat wajib memberikan bantuan hukum. Nah, karena yang butuh bantuan hukum adalah mereka yang miskin. Kalau orang miskin dibiarkan aja kalau kejahatannya. Negara harus mencari siapa sebetulnya biang keroknya atau apa biang masalahnya. Kenapa orang miskin terus yang dipidana? Jangan-jangan kasusnya bukan kasus soal orang lapar. Masih bersama saya dengan tamu istimewa ini membicarakan tentang bab ya advokat dan bantuan hukum yang ada di dalam RUU Hukum Acara Pidana yang sekarang ini. Sebelumnya kami sudah membahas tentang yang pertama bahwa bab advokat dan bantuan hukum itu seharusnya dipisah karena secara konseptual dan juga normatif itu dua hal yang berbeda. Nah, yang kedua tadi berbicara tentang advokat sebagai subsistem peradilan pidana dengan status penegak hukum yang equal atau setara ya seharusnya dengan penyidik, sehingga ada ruang yang harus lebih luas diberikan kepada advokat dalam usahanya melakukan ya atau tugas dan fungsinya melakukan pembelaan perkara. Tadi antara lain disebutkan ada deposisi kan tadi ya, di mana ada semacam check and balances yang berkaitan dengan alat bukti seperti barang bukti kan itu ya. Jadi keterbukaan. Nah, kalau ternyata kuat maka nanti arahnya kalau seperti di common law itu bisa mereka sepakat gitu ya. Itu yang disebut plea bargaining atau arrangement ya. Itu dalam tahapan itu bagus juga. Dan dalam tahap di pengadilan ada juga istilah exclusionary rule ya. Yaitu mengekskludik kalau ada alat bukti atau barang bukti yang tidak sesuai dengan prosedur tidak boleh dipakai sebagai alat bukti di dalam menentukan kesalahan. Itu dari doktrin fruit of the poisonous tree ya. Buah pohon beracun itu Tidak bisa digunakan. tidak bisa digunakan, tidak bisa dimakan karena itu beracun ya. Itu kemudian exclusionary rule. Nanti itu di dalam tahap pengadilan. Nah, masih kembali lagi kepada soal advokat ya yang kita dalami hari ini. Di dalam RUU itu yang disebutkan itu advokat berhak ya atau advokat. Tapi mengatur, ya kamu boleh berhak, ya tapi saya nggak ada kewajiban, ya pelaut aja kamu kan begitu. Iya. Jadi bagaimana sih harusnya ya dan juga pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan ini. Karena yang terjadi adalah saya nggak ada kewajiban untuk memberikan informasi, memberikan bukti untuk kamu lihat kan gitu ya, untuk kamu evaluasi walaupun kamu penegak hukum. Kalau sifatnya Bang, dia korespondensifnya ya kepada pada beberapa hal, pada subjek orang, karena ini tindak pidana, nggak mungkin tidak ada subjek kan, orang, pada situasi, pada tempat, pada barang. Kan karakteristik kerja penegak hukum dalam pidana kan itu. Nah, jadi korespondensifnya tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan korespondensi? Apakah dia membela, apakah dia menguasai, ataukah dia mengakses sesuatu yang tidak dia kuasai? Nah, ini yang menurut saya rejim hukum acara pidana kita ini nggak jelas. Kenapa saya bilang nggak jelas? Ya karena memang tidak pernah dipertegas. Secara akademik mungkin ada, tapi dalam praktek kan semua tergantung akses siapa yang kenal siapa. Nah, di Indonesia mestinya ada turut serta juga didiskusikan situasi-situasi hari ini. Rejim hukum acara itu ketika misalnya mendiskusikan, terutama kita nih, kelompok advokat, mesti ada yang mulai membicarakan, kita ini punya haknya untuk apa? Kita kan kebanyakan hanya Haknya untuk apa itu dalam RUU itu sudah disebutkan. Jadi mengunjungi
klien, ya, tersangka, terdakwa, kemudian Berarti hanya cuman tempat dan waktu. mendapatkan BAP, ya, Iya. ya, itu ada diatur A, B, C, D dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah cukup, ya? Kalau Hal dia sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana itu. Dan yang lebih penting lagi, RUU itu disebutkan sebagai terpadu, dengan konsep terpadu. Beda dengan integrated criminal justice system yang dulu. Tapi ini peradilan terpadu, itu disampaikan begitu. kalau menurut saya kurang, Bang. Bahwa dapat BAP itu menurut saya itu bukan hak yang baru gitu ya. Itu Ya, walaupun tidak baru, tapi disebut hak, tapi di sana nggak ada kewajiban, kamu masih perlu berjuang lagi. Padahal oh iya, kalau soal itu kita bilang apa dulu berapa kali saya punya pengalaman. Mana kopi BAP-nya? Oh ya, oke Bang, kami tanya dulu ke komandan. Saya bilang nggak perlu nanya komandan, kamu nanya ke UHAP aja. UHAP-nya bilang boleh kasih. Iya. oh, dia tanya komandan. Dia tanya komandan dulu. Undang-undang, ya. Jadi komandan dong yang jadi undang-undang. Yang jadi undang-undang si komandan. Komandan. Oke. Nah, jadi memang ada hal-hal tertentu yang dia tidak berjalan berdasarkan teks. Dia cuma menjelaskan bahwa oh boleh dapat. Tapi ketika kita kapan dapatnya, jam berapa, hari apa, di mana, itu dia nanya dulu sama orang Itu lain. nggak jelas, ya. Tapi menurut saya juga nggak mungkin undang-undang harus menulis hal-hal seperti itu. Ya, enggak. Karena begini, dalam undang-undang ditulis advokat berhak, ya. Tapi di sisi lain nggak ada diatur yang lain berkewajiban. Iya betul sih para Nggak menjadi beban kan gitu, nggak jadi beban buat dia. si penegak Boleh hukum. kamu punya hak, ya sudah, makan hakmu itu kan itu kan. Iya, tapi kan bukan saya yang punya kewajiban. Nah, memang ya soal apa namanya paraphrasingnya Ya, itu harus ya. ditulis Ya, memang. Jadi dalam RUU itu kan harus dirubah. Walaupun saya ada juga punya pengalaman yang baik dengan KPK, dan saya lihatnya ada sih beberapa legacy dari KPK, ya. KPK masih ada sih. Iya. Legacy. Yaitu yang berkaitan dengan BAP ini, ya, yaitu bahwa ketika dilimpahkan ke pengadilan, ya, itu diberikan juga Bundelnya kopi, dikasih, itu iya. diberikan, yang tidak terjadi dengan kepolisian dan kejaksaan. Betul. Ya, tidak kejaksaan, karena memang undang-undangnya tidak tegas mengatakan oke, tersangka terdakwa, kalau di dalam KUHP ini kan tersangka terdakwa, nggak Iya. ada tentang advokat, ya. Sekarang sudah advokat. Jadi mestinya kalau penegak hukum, ya seperti yang KPK ini, jadi semua harus dapat. Iya. Tidak hanya berita acara tersangka, kalau memang diperkuat statusnya sebagai subsistem, ya, dalam peradilan pidana itu dalam satu keterpaduan. Prinsipnya itu kalau dalam HAM disebutnya equal arm. Equal arm, ya. Jadi artinya equal semua arm. punya apa namanya bahan perang yang sama. Nah, di situ soal penjelasan dari equal arm itu kan, karena sebenarnya perkara pidana itu kan battle fight, ya. Iya. Itu senjata saya, masa saya kasih kamu senjata Betul. saya? Kan begitu cara pemahamannya. Tapi mereka lupa bahwa mereka kan sebenarnya dalam rangka sama-sama mencari kebenaran material tadi itu. Sesuatu yang sangat mendasar kan dalam hukum acara pidana. Harus sama-sama mencari kebenaran material. Kan yang ekstrim kan begini. Kalau ternyata dalam bahan bundel yang didapat itu, ternyata salah satu pihak bisa mengkoreksi, menyatakan bahwa ternyata ini bukan kasus pidana. Nah, ini poin yang penting nih. Sama-sama mencari kebenaran material. Tadi kan saya mengatakan, ngapain saya kasih senjata saya atau peluru saya ke kamu nanti? Kan kita sekarang musuh, rivalry. Iya. Karena memang disebut versus kan. Kalau Versus. dalam itu kan kita, ini kan fight. Melawan. Ya, melawan. Nanti kalah lagi saya, Iya. kan gitu. Nah, berarti itu konsep yang salah, ya. Karena sama-sama mencari kebenaran material. Artinya punya tujuan yang sama. Iya. Jadi menurut Haris, ya seharusnya tidak berpandangan begitu, itu harus dirubah kan? Harus dirubah cara pandang itu. Ya, karena ini bukan menang kalah, tapi adalah tujuannya kebenaran material. Gitu. Secara teoretik, secara akademik, kita mencari kebenaran material. Tetapi dalam Ya, semua kan itu mencari, Semua. baik penuntut umum, penyidik,
maupun advokat dan juga apalagi hakim untuk menegaskan atau menetapkan kan begitu. Tapi dalam pengelolaannya ditulisnya versus, melawan. Oh, Iya ya, itu ya. iya kan? Nah sebenarnya versus itu jadi udah benar dong kita, walaupun terbalik-balik. Kalau di common law disebut Miranda versus State of Arizona, kan? Iya. Jadi Miranda warning versus memang Iya. sama dengan melawan. Nah di kita yang melawan itu dalam perkara perdata. Penggugat A melawan penggugat B, kan Iya, begitu disebut iya. melawan. Tapi kalau dalam perkara pidana nggak begitu. Perkara pidana atas nama X. Betul. Kan gitu ya. Jadi benar dong kalau begitu ya tadi konsepnya itu. Kalau itu benar, dia tidak melawan. Jadi perkara dugaan tindak pidana atas nama siapa kayak seperti Kan itu. begitu ya disebut. Betul. Tapi malah perkara perdata yang mestinya tidak demikian kita sebut melawan. Mestinya A, kalau melawan- perdata yang jauh lebih gampang untuk ketemu sebetulnya. Iya. Tapi kok menggunakan kata yang tidak pas kan gitu. Nah, kalau dalam konteks pidana, dalam prakteknya pertarungan saling menyimpan senjata, menyimpan bukti itu yang, sering terjadi dalam banyak praktek saya juga lihat, karena para penyidik, penuntut umum ini juga tidak mau kejebak oleh para lawyer yang dia bisa, karena mereka kan orang-orang yang di kepolisian dan di kejaksaan terutama ya, para penyidik, penuntut umum, itu begitu sudah masuk ke pengadilan sudah tidak bisa nambah bukti kan, Bang? Iya betul ya. Itu kan soal hukum acaranya, Betul. tapi ini kan yang prinsipil itu tadi. Nggak, dari situ saya melihat bahwa ada kecenderungan mereka itu, ya meskipun akhirnya mereka kasih ya, setelah ada perdebatan yang cukup hangat, nggak keras sih, cuma cukup hangat dikasih. Nah, tetapi mereka juga saya melihat kadang-kadang mereka khawatir bahwa nih si para pembela ini nanti bisa, mereka yang punya waktu lebih untuk mendekonstruksi alat bukti atau barang bukti yang dibawa ke pengadilan itu. Nah, itu yang membuat mereka tadi saling Memang kan embargo. Memang burden of proof ya, beban Iya, pembuktian memang ada pada kejaksaan. Tapi oke lah, itu kan soal tugas dan tanggung jawab. Tapi sebenarnya tujuannya sama, itu kebenaran material itu. Nah, ini mau saya kaitkan dengan tadi terpadu itu ya. Terpadu itu di dalam RUU-nya disebutkan bahwa Konsep terpadu. RUU ini dibangun menjadi sistem peradilan terpadu. Itu disebutkan begitu. Nah, saya mau mendiskusikan ini tadi, tujuannya sama. Tindakan penyidikan artinya polisi itu selalu menyebutkan pro justisia. Iya, Betul kan? iya. Jadi memeriksa tersangka, dibuat berita acara, pasti irah-irahnya atau kepalanya pro justisia. Demikian juga. Kemudian pindah ke kejaksaan, dia BAP disusun surat dakwaan disusun berdasarkan BAP. Dakwanya disebut demi keadilan Iya. atau pro justisia. Kemudian di pengadilan lebih tinggi lagi, Tuhan diajak di sana demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tujuannya sama. Iya. Pengadilan lebih sakral. Artinya mirip tadi dengan yang dikatakan Haris itu kan kebenaran material. Nah, kalau begitu bagaimana kalau judul dari undang-undang sekarang ini, RUU sekarang ini, yang nanti akan menjadi undang-undang. Jadi kan bebas kita nih kan berbicara kan itu ya, supaya lebih baik. Iya. Yaitu ganti aja judulnya RUU Cipta Keadilan. Kan penyidik bilang pro justisia. Kan dia mau menciptakan keadilan kan dengan tindakan penyidikannya kan. Jaksa bilang Demi keadilan. demi keadilan. Dalam rangka menuntut itu untuk ada keadilan. Nah, hakim kan tinggal nanti memeriksa kan gitu keadilannya apa. Jadi dengan kata lain, kita jangan ganti aja judulnya menjadi RUU Cipta Keadilan. Sebab kalau nanti RUU Hukum Acara Pidana nanti keadilan prosedural. Itu gimana komentarmu mengenai hal itu? Itu kalau dirubah jadi Cipta Keadilan seru juga sih. Seru juga itu ya, karena Cuma orang kadang-kadang melihat tapi terlalu berat, Bang. kenapa? Kalau saya berat bukan saya nggak setuju, saya setuju dengan nama itu, teman berat dalam artian
isinya sebenarnya tidak bisa merepresentasikan judulnya tadi itu, Cipta Keadilan tadi itu. Karena terlalu sophisticated. Karena pasti sistem yang kita ciptakan di dalam undang-undang ini nanti, dia pasti ada kelemahan. Nah, Kalau begitu ira-iranya bohong dong. Dia bilang tindakan penyidikan pro justisia atau demikian. iya, dan kelemahan-kelemahan itu Bang, kalau menurut saya karena praktek-praktek yang korup ya dari para penegak hukum. Korup itu nggak cuma dari sisi uang, tapi juga korup dari sisi disiplin dan moralitasnya. Nah, moralitas dalam arti misalnya dia bekerja kalau diperintahin sama atasan. Problem kita ini kan sekarang nih, tidak ada penegak hukum yang bekerja secara otomatis berbasis pada hukum. Itu kan situasinya. Jadi begitu tadi Abang bilang benar, pro justisia, demi keadilan, atas nama Tuhan yang Maha Esa, Demi keadilan berdasarkan ketuhanan. demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Menurut saya jadi semuanya kita lihat di lapangan nggak begitu. Saya kadang-kadang suka bercanda sama klien-klien saya, wakil Tuhan nih Pak Haris ya. Iya Pak, ini wakil Tuhan. Jadi artinya kalau Haris meragukan itu dengan pengalaman empirik ya, nyata ya. Apa maksudnya dirubah aja itu, jadi dihapus saja apa namanya pro justisia atau untuk keadilan. Jangan. Justru tetap harus dipertahankan. Supaya kita dapat bahan untuk membuat ini sebagai sebuah bukti ada yang nggak beres di negeri ini. Itu hal lain lagi. Enggak, tapi menurut saya itu penting Bang. Itu menurut saya penting. Ya, hal lain. Tapi artinya itu adalah komitmen bahwa saya melakukan tindakan penyidikan ini sungguh-sungguh untuk keadilan, bukan untuk atasan, bukan untuk orang lain. Jaksa juga mengatakan begini, saya menuntut perkara ini bukan untuk orang lain, bukan untuk atasan, tapi adalah untuk keadilan. Iya. Jadi kenapa nggak, kalau begitu kenapa nggak disebutkan aja? Kalau saya pernah baca keadilan. Dokumen-dokumen dari beberapa negara lain gitu, nggak ada sih yang begitu. Artinya bukan judulnya dirubah, bukan judul aturannya dirubah, Itu kan tapi disebut justice system, criminal justice system. iya, tapi kalau di Amerika disebut lah ya, pakai God, pakai nama-nama Tuhan gitu. Tapi di mana kan? iya, Itu kalau itu di bawah Tuhan, makanya orang pakai toga. iya, Ya pakai toga artinya kedudukannya di Mulia. earth and heaven gitu. iya. Belum sampai ke surga, tapi udah di atas bumi kan gitu. Jadi menurut saya memang, tapi di banyak itu orang menunjukkan pertanggungjawabannya dari bajunya, dari jabatannya, dan nama itu. Nah itu yang Artinya impersonal, imparsial, Iya. fair, objektif kan itu kan. bahkan menurut saya memang atau mungkin solusinya ya kalau dari saya sementara ini bukan nama undang-undang yang dirubah jadi nama undang-undang Cipta Keadilan, tapi harus diatur makna pertanggungjawaban itu, yang irah-irahnya tadi itu Bagaimana mau tadi kita mau mengatur itu, orang judulnya aja belum mau, Jadi, gimana orang? oh judulnya belum sepakat nih. Enggak, tadi mengikuti jalan pikiranmu. Kalau menurut Kan saya kebenaran material kan itu. Jadi penyidikan maksudnya dalam rangka kebenaran material. Jaksa menuntut maksudnya dalam kebenaran material juga. Hakim apalagi kan begitu ya. Dan bukan kebetulan, pada saat yang sama memang udah dipraktekkan. Saya melakukan penyidik untuk keadilan, kan disebut Iya. keadilan. Terus jaksa menuntut dalam surat dakwanya itu Juga seperti itu. lah, kenapa kamu undang-undangnya nggak disebutkan aja? Karena di dalam RUU ini kan mengatur tentang jaksa, polisi, advokat, ya, Bapas ada juga diatur ya, di Balai Pemasyarakatan kan itu diatur di sana, tersangka terdakwa dalam proses itu kan Eksekusi. mengatur tentang itu. Ya, yang tujuannya sama, namanya adalah untuk keadilan. Yang nggak punya standar kita Bang, para advokat. Dokumen kita nggak ada standarnya. Demi apa, pro apa. Ada juga ya, sans prejudice kan ada itu. Tapi nggak jadi standar Iya. kan. Kan kita sebagai penegak hukum memang bukan enforce the law, tapi bagian dalam usaha mewujudkan negara hukum itu kan. Iya. Karena kita tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan menangkap orang, memasukkan penjara, punya senjata, kan memang Enggak. ini kan tugas dan fungsinya aja untuk dalam proses. Kan hanya dalam proses yang check and balances-nya ada, maka kebenaran material itu bisa Iya. didapat. Tapi sekaligus juga pertanggungjawaban proses itu sendiri ya.
Tapi menurut saya kalau kembali ke soal judul, kalau Pradi dalam catatannya mau, boleh juga tuh kasih Oh, catatan. memang kita sudah usulkan. Artinya Judulnya adalah Undang-Undang Cipta Keadilan. Ya, ya, memang dalam DIM Pradi sudah memasukkan itu pemerintah, DIM-nya pemerintah, dan kita perlu sampaikan juga nanti sebagai Pradi itu ke DPR yang mudah-mudahan dipertimbangkan. Kan ibaratnya nih kan sekarang ini kita sedang membangun rumah nih kan sekarang. Jadi boleh kita kritisi dong, oh catnya kurang bagus, ini strukturnya ini nggak kuat, Iya. kalau lantainya 2 nanti ambruk kan begitu ya. Iya. Kita perlu kayu dan seterusnya. Dan sebenarnya diskusi soal KUHAP ini harus semasif dan seluas mungkin lah ya kepada pihak yang beraneka macam ragam. Karena ini kan sebetulnya yang disebutkan orang sebagai korban ketidakadilan, pemidanaan yang dipaksakan, semua kan pelumasnya dari KUHAP ini, mesin dan pelumasnya kan si KUHAP ini. Nah, jadi sebenarnya kita perlu, makanya YouTube seperti ini penting sekali untuk memancing trigger dari publik melihat tingkat responsif mereka ya tentang KUHAP yang ke depan itu seperti apa. Karena kan sebenarnya KUHAP yang lama pun banyak dilanggar loh Bang. Ketika polisi melakukan pemidanaan atau penegakan hukum yang kita anggap sebagai tidak tepat gitu atau dipaksakan. Kadang proses peristiwa pidananya ada, tapi penggunaannya nggak benar gitu. Yang lama aja banyak dilanggar. Ada yang mengatakan tidak sekedar pelumas atau memperlancar ya, justru hukum acara pidana ini hulu ya dari segala persoalan-persoalan penegakan hukum ya yang tidak baik ya sekarang ini. Misalnya karena kewenangan yang terlalu besar dibandingkan yang lain, maka sistemnya tidak jalan kan gitu ya. Dalam hal ini advokat disebut sebagai penegak hukum subsistem peradilan pidana, tapi tidak hak yang diatur di dalam nggak jelas. undang-undang, tapi tidak ada di sisi lain kewajiban kan gitu kan. Jadi ini kan tempatnya. Jadi memang artinya ini sumber dari segala sumber persoalan penegakan hukum. Jadi kalau mau baik itu harus dilakukan perbaikan di sini. Jadi ini hulunya. Jadi ada hubungan timbal balik gitu. Gimana komentarnya? Kalau dibilang hulunya ya bisa juga. Ya karena memang permulaan kasusnya kan juga tetap harus pakai KUHAP kan. Memulai kasusnya. Jadi dia kalau dibilang sebagai hulu ya bisa juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah untuk saya mengkonfirmasi statement tadi itu. Kalau ini dianggap sebagai hulunya. Karena memulai sebuah kasusnya tadi itu bahkan bukan ketika melapor, ngebangun kasusnya Bang. Kan indikator alat buktinya itu kan juga adanya di hukum acara pidana. Jadi memang ya bisa dibilang bahwa ini sebagai hulunya. Tapi begitu dia dimulai, proses jalannya juga tetap dikawal dengan hukum acara tadi ini. Ketika nanti ada penyitaan, ada penahanan, ada pemanggilan ulang, ada pelimpahan berkas, macam-macam lah yang kita tahu dalam hukum acara pidana itu. Jadi sebenarnya hulu sampai hilirnya ya dijaga sama si hukum acara pidana. Ini penting banget hukum acara pidana. Ada juga yang mengatakan ya hukum acara pidana ini bagaimana satu negara mentreatment kemanusiaan ya Nelson Mandela warga negaranya ya kemanusiaan bisa juga dilihat kualitas dari hukum acara pidana nih. Karena ujungnya hukum acara pidana ini kan nyawa orang. Betul. Kemudian kemerdekaan orang. Kualitas sebuah negara salah satunya dilihat dari bagaimana negara itu melakukan treatment terhadap orang miskin yang berurusan dengan hukum. Ya, orang miskin itu dalam kaitan bantuan hukum, tapi siapa saja kan itu treatmentnya kan itu. Nah, oleh karena itu menarik sebenarnya, menarik dan yang kedua ada itikat baik saya lihat ya dari rancangan RUU KUHAP sekarang ini yang menyebutkan dia dibangun antara lain berdasarkan konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi dan disebutkan 3. Nah, yang pertama ICCPR, ya, International Covenant on Civil and Political Rights. Itu kan kita sudah menjadi undang-undang tahun 2005 ya. 2005. Ya. Kemudian UNCSC, United Nations Against Corruption. Itu tahun 2006
ya, nomor 7 2000 Diratifikasi. ya sudah diratifikasi ya. Kemudian yang ketiga, Anti torture. iya, anti penyiksaan, ya, bagus sekali ya. Cuma saya belum lihat sih direfleksikan di dalam pasal-pasalnya ya. Belum lagi turunan dari 3 kovenan konvensi itu ya. Betul, protokolnya. Tapi misalnya cobalah kita yang paling relevan sekarang UNCAC, United Nations Against Corruption, ya. Iya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, ya. Ini kan kita sudah ratifikasi. Sekarang dalam tahap penyidikan misalnya, bagaimana merefleksikan ya ini menurut Banyak yang belum termanifestasikan dalam standar di sini. ya sudah, artinya kan sudah di komitmennya. Karena itu dalam penjelasannya resmi. Ya, dalam pertimbangannya, konsiderasinya dikatakan bahwa selain teknologi informasi, hukum yang hidup dalam masyarakat, berkembang di masyarakat, tapi juga Iya. konvensi internasional yang sudah diratifikasi, masih banyak lagi yang sebenarnya tidak hanya 3 ini. Sebetulnya nggak diratifikasi pun, Bang. Dia tetap berlaku sebagai general principle of law selama Indonesia bagian dari komunitas global yang bermoral. Setuju. Tapi kan sekarang kita lagi membangun hukum acaranya kan sekarang. Iya. Dan Misalnya dari standar-standar itu ada banyak hukum acara yang sebenarnya juga harus diserap ke dalam Iya. KUHP kita ini. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang menurut Haris sekarang yang punya pengalaman juga di bidang itu, tadi saya memberikan contoh UNCAC, United Nations Iya. Against Corruption. Sekarang kan soal korupsi kan Betul. itu yang menjadi perhatian yang utama kan itu ya. Dan dikatakan bahwa ini dibangun dengan UNCAC itu. Iya. Nah, sekarang bagaimana menjabarkannya itu? Katakanlah dalam tahap praadjudikasi lah, ya tahap penyelidikan itu tentang korupsi. Saya kira ada relevansi, ada konektivitasnya juga menurut saya. Ada. Sih. Misalnya dalam soal konvensi anti torture, itu alat bukti juga diatur tuh, Bang. Jaminan perlindungan dan partisipasi korban juga dijamin di dalam konvensi tersebut. Nah, itu yang kemudian di KUHP yang baru penyiksaan itu masuk sebagai delik ya. Tetapi kan konvensi anti torture nggak cuma soal deliknya aja, pasal 1 atau pasal 6 di konvensi, pasal 16 di konvensi, tapi juga di pasal-pasal yang lainnya juga diatur tentang teori pembuktian yang beracun tadi itu. Alat dia broken, harus dicoret. Nah, bagaimana cara kita menguji misalnya? Nah, si lawyer itu, benar tadi abang bilang, advokat berhak. Tapi kalau yang sananya nggak korespondentif, Merefleksikan Dikurasi. apakah sudah direfleksikan atau diwujudkan dalam RUU ini. Tapi ini dalam kaitannya dengan tadi tindakan penyidikan dan wewenang advokat. Kan dalam korupsi kan ada dalil yang selalu diulang-ulang. Di mana kekuasaan absolut ada atau terjadi, pasti di situ ada korupsi. iya. Nah, yang kita bicarakan ini kan soal kewenangan-kewenangan. Dalam advokat nggak disebutkan kewenangan, tapi ada hak. Jadi kalau misalnya ada salah satu subsistem itu kewenangannya besar, kalau merujuk kepada dalil itu pasti akan korupsi dong. Nanti di depannya sana. Nah, jadi dengan kata lain ini bisa menjadi checkpoint untuk melihat kewenangan penyidikan, penyelidikan, kewenangan penuntutan, dan seterusnya. Kalau kewenangan-kewenangan itu nggak dalam artian kewenangan absolut kan. Yang tadi berangkat dari satu statement bahwa Maksud saya absolut kan begini. Katakanlah misalnya ilustrasinya menetapkan tersangka iya, berdasarkan kalau dalam yang aturan yang sekarang bukti permulaan yang cukup. iya. Sekarang disebut 2 alat bukti. Nah, Mestinya untuk menggugurkan dia tidak absolutnya, bukan, maksudnya kalau misalnya saya yang mengatakan iya. saya sudah mempunyai 2 alat bukti dan kemudian berdasarkan alat bukti saya kemudian yang memutuskan menetapkan orang ini menjadi tersangka. Lebih jauh lagi kemudian saya menetapkan orang ini saya tahan gitu ya. Menurut Apakah saya itu harusnya bukan konsep absolut itu. institutional absolutism.
yang menurut saya seharusnya itu kita belajar dari banyak negara, dibawa ke pengadilan, diuji di pengadilan secara terbuka. Jadi artinya ini kan konteksnya ini anti korupsi nih kan Iya. sekarang, karena UNCSC, United Nations Against Corruption itu disebutkan tuh eksplisit. Jadi dalam membangun hukum acara pidana sekarang ini adalah dengan memperhatikan itu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita jadikan ini sebagai pisau analisis kan untuk melihat kewenangan-kewenangan yang Iya. ada. Jadi artinya Haris setuju bahwa Kalau proses pidana saya setuju Bang bahwa dia harus dibawa ke muka pengadilan untuk diuji. artinya setuju, dan kemudian bahwa caranya adalah supaya absolutisme itu tidak terjadi Betul. adalah harus ada check and balances Betul. dengan pengadilan. Betul. Mungkin pra peradilan lah barangkali ya. Kalau pra peradilan kan sebenarnya lebih dalam konteks menguji ketika sudah ditetapkan. Tapi sebelum menetapkan, menurut saya ada ya memang disebutnya Artinya pra peradilan yang Iya. sekarang, tapi artinya yang ke depan. iya Jadi pre peradilan kalau di luar negeri sebutnya pre trial kan. habeas corpus istilahnya. Habeas corpus, ya istilah Latinnya. Tapi kalau saya situasi yang ingin saya gambarkan tuh ke depan tuh kalau seseorang atau lebih atau sebuah corporate gitu mau ditetapkan sebagai sebuah subjek untuk diinvestigasi dalam sebuah tindak pidana, dugaan tindak pidana, dia harus dibawa ke satu lembaga yang pihak ketiga yang netral ya. Dalam hal ini yang punya pengetahuan dan lain-lain kewenangan ya harusnya pengadilan. Nah, dibawa ke sana. Dulu waktu perdebatan-perdebatan seperti ini terjadi, polisi suka ada yang ngomong sama saya, tapi gimana Bang? Kalau penyidiknya di pulau berbeda, di daerah-daerah pulau terpencil, ya itu tantangan yang harus dijawab, saya bilang. Bukan. Jadi saya juga mendengar argumentasi yang serupa ya sekarang ini. Argumentasi yang digunakan 44 tahun yang lalu. Iya, 3 KUHP itu dibentuk. masih Jadi kenapa pra peradilan yang seperti sekarang bentuknya, nah kayak itu geografis, jauh kan gitu, sehingga nggak bisa check and balances. 44 tahun yang lalu akan digunakan lagi dengan argumentasi yang sama. Tapi artinya itu mau mencemarkan nama baik para penguasa pemerintahan dong. Artinya, selama 40 tahun nggak ada pembangunan. masa nggak ada pembangunan? Dan juga masa begini, gara-gara mereka punya tantangan laut dan air, laut dan gunung, Bang. Kayak mau menghalalkan praktek absolutism tadi itu yang bisa menciptakan Ya, ada kesan begitu. menciptakan kesewenang-wenangan, Betul. kekerasan, Yang kedua juga korupsi. lupa, ini mau dibangun juga dengan ini perkembangan teknologi informasi. Itu disebutkan. Kan sekarang bisa teknologi Zoom, teknologi digital yang lain kan Betul. gitu. Nah, tinggal dia minta kan. Jadi khususnya misalnya di negara terpencil boleh dengan telekonferensi atau apa kan Betul. begitu kan. Kan pemerintah juga sudah memasang internet juga di mana-mana. Dan juga begini Bang, rasio ketersediaan pengadilan udah nyaris tersebar di Oh Indonesia. iya, di setiap kabupaten ada pengadilan. Sudah ada pengadilan. Setiap kabupaten ada pengadilan. Nggak ada kabupaten yang tidak ada pengadilan, setahu saya ya. Nah, jadi Setiap provinsi ada pengadilan tinggi. mungkin kalau pengadilan tata usaha negara nggak tersedia di setiap kabupaten, tapi kalau pengadilan negeri sudah nyaris 100% tersedia di Betul. kecuali Ya, di setiap kabupaten. mungkin beberapa provinsi baru di Papua belum ada itu. Oh, maksudnya kabupaten-kabupaten. Tapi kabupatennya juga masih kabupaten yang lama kan? Iya. Provinsinya aja yang baru. Jadi sebenarnya udah 100%. Sudah ada. Sudah Nah, ada. jadi Dimekarkan dia sudah ada sebelumnya. Jadi menurut saya penting ya kita ajak publik untuk setuju pada konsep bahwa penetapan sebuah peristiwa sebagai masuk dalam tahapan penyidikan itu harus diuji oleh pengadilan. Oke, jadi itu tadi ya kaitannya dengan UNCSC itu tadi Iya. ya, kekuasaan yang kewenangan yang terlalu besar, apalagi absolut ya, maka akan terjadi korupsi. Mungkin di situ aplikasinya Betul. UNCSC itu barangkali ya, yang dalam kaitan dengan kewenangan ya dalam tahap penyidikan itu. Nah, kalau dalam konteks kewenangan hak dari advokat ya, ada konektivitasnya nggak dengan hal ini? Ya
di situ kan juga advokat juga apa namanya udah mulai bekerja dengan menguji ya tentang apa namanya penyelidik itu punya bahan apa. Karena begini Bang, kita kan sekarang suka ketemu ya surat yang undangan surat klarifikasi gitu. Nggak perlu ada itu. Itu masuk di bagian penyelidikan, mencari tahu apakah sebuah peristiwa itu masuk kategori peristiwa pidana. Itu penyelidikan. Tapi mengenai penyelidikan ini juga isu saya kira ya. Apakah menjadi tahapan ya? Penyelidikan itu tahapan. Jadi setelah penyelidikan, penyidikan, baru kemudian para penuntutan. Kalau sebagai tahap proses tindak pidana, tidak. Tapi boleh melakukan, boleh. Iya. Tapi tidak, kalau menurut saya harusnya bukan proses tindak pidana. Kesannya penyelidikan itu kalau dilihat di dalam RUU itu seperti tahapan. Iya. Bahwa penyidik melakukan penyelidikan, betul dong, dia harus dilakukan. Jadi penyelidikan itu lebih kepada bukan operasi ya, namanya tindakan tertutup gitu ya, dalam rangka mengidentifikasi. Nggak tertutup juga Bang. Ya nggak, artinya. Tapi tidak apa namanya, tidak bisa memaksa. Ya. Artinya karena dalam rangka mengidentifikasi supaya bisa diteruskan kepada penyidikan. Jadi dengan kata lain itu konsep yang demikian. Nah, pertanyaan saya tadi saya kaitkan dengan begini tadi ya. Tadi yang kita diskusikan bahwa sebaiknya setiap proses atau penyidikan tadi dikategorikan tadi yang kategorinya perkara biasa kan. Kita kan ada kategori biasa, ringan, tipiring kan, kan yang biasa wajib didampingi oleh advokat. Nah, berarti kalau ada advokat, berarti ketertutupan ya balancing kan itu kan menjadi ada. Dengan ada orang lain kan menjadi terang kan gitu. Betul. Jadi dengan kata lain korupsi tidak akan terjadi. Itu poin saya, gimana? Ya makanya gini, salah satu cara menggugurkan praktek absolutisme tadi itu multisektoral atau multiprofesinya itu diundang semua. Si klien si terdakwa bawa lawyer, ya kan? Jadi dicampur Bang antara posisi dan situasi, posisi atau tahapan. Situasi itu tahapan. Misalnya ada advokat, ada si yang dipersangkakan. Pada kurun waktu tertentu dia harus diuji ke pengadilan. Nah, di luar semua, kalau dia tidak bisa diuji, maka dia gugur untuk dikatakan sebagai sebuah tahap penyidikan. Kenapa dia tahap penyidikan? Karena dia sudah lolos tahap uji. Ya, apa yang diuji? Tentang peristiwa dan potensi bukti atau saksi. Sebelum itu, silakan semua orang boleh menyelidiki. Menyelidiki bukan menyidik ya. Menyelidiki, memeriksa, mendalilkan, menguji. Ya, orang mau bikin laporan tiap hari. Persoalannya kan di Indonesia ini kan orang dilaporin aja udah dendek-dendek kan gitu. Nah, makanya kita harus bangun satu argumentasi, dilaporkan itu bukan bagian dari proses penyelidikan. Penyelidikan bukan bagian dari proses penyidikan. Yang dibilang proses pidana ketika sudah penyidikan. Nah, maksudnya semacam dismissal proses itu yang ada di iya. KUHP ini harus jadi bangun benchmark baru bahwa pelaporan dan penyelidikan it's okay, nggak apa-apa itu. Yang orang boleh worry itu, orang boleh deg-degan, orang boleh cemas itu ketika sudah penyidikan. Tetapi ini ada ada satu jurang yang sangat serius, karena di situ ada satu proses yang harus dilakukan, menguji bukti dan menguji saksi. Pertanyaan abang kan, di mana posisinya si advokat? Di situ dia ikut turut serta membela kliennya tadi, membela orang yang disangkakan tadi itu, tapi dengan menguji. Tetapi ada timing waktu yang cukup singkat. Jadi moralnya, skillnya, sama knowledge-nya diuji di situ dalam waktu yang sangat padat tadi itu. Jadi artinya menggarisbawahi atau menekankan usulan setiap perkara pidana. Jadi kalau kategoris yang biasa, kalau itu di pengadilan diajukan secara biasa. Ya, itu di pengadilan sebenarnya cara memeriksa ya.
Tadi kan saya menggunakan istilah serious crime, Iya, tapi kan Haris mengatakan enggak dong terhadap semua, ya wajib ada advokatnya. Dengan adanya advokat maka prosesnya menjadi pendekatan sistem. iya, Ada check and balances yang berimbang kan itu ya, di mana penyidik mempunyai kekuasaan. Nah di sini bisa mengcounter. betul. Terjadilah proses due process of law kan itu ya, untuk mencapai kebenaran material itu tadi. Dan pada saat yang sama bisa secara otomatis substansi dari UNCSC itu tadi, United Nations Against Corruption, itu sudah direfleksikan atau diwujudkan. Jadi termanifestasi di Gitu situ. ya. Karena memang persoalan kita yang paling banyak sekarang ini adalah, atau banyak dikeluhkan adalah korupsi kan, judicial corruption, judicial corruption, ada political corruption. Jadi dengan kata lain pencegahan atau anti korupsi itu built-in ya, dengan ada anak check balances daripada kekuasaan itu. Betul. Betul begitu ya? Iya. Jadi menurut saya bangunan dan sistem yang dipraktekkan dalam bangunan konstruksi hukum acara yang baru, kalau ada yang bilang ada pasal bahwa kamu nggak boleh korupsi di dalam proses hukum acara, itu nomor 2 menurut saya. Nomor 1-nya kita harus menciptakan pembaharuan hukum acara pidana yang nggak perlu disebutkan pasalnya, Bun, Bang. Oh iya, makanya built-in ya. Built-in. Kan, ya built-in. Jadi Jangan korupsi itu di mana-mana hampir setiap hari. iya. Saya kira kata yang paling banyak kita ucapkan sekarang ini korupsi. Iya. Tapi kata indeks persepsi Iya. korupsi kita semakin anjlok Iya. kan gitu ya. Kemarin saya paling banyak kita ucapan Jokowi, sekarang korupsi. Enggak lah. Dua hal itu kan itu ya, Jokowi. Iya, karena Oke. indeks persepsi korupsi kita 34 kalau nggak salah dari Stuck. 100 ya. Cukup stuck. Iya, turun ya. Jadi kecenderungannya turun dalam indeks persepsi korupsi. Padahal setiap hari omong korupsi kan, ya korupsi kan begitu. Nah ternyata justru kita tidak pernah berubah dalam posisi itu. Nah, Iya. maka jadi kalau artinya sekedar mengucapkan jangan korupsi, saya kira sih tidak akan terjadi. Ini kalau pakai istilah di agama nih, terutama di Islam ataupun di Nasrani itu, ada istilah tuh, ada satu peristiwa yang ketika ada satu perempuan yang dihakimi. Nah, lalu dia, kalau dalam Islam itu sebutnya Isa, kalau di Kristen disebutnya Yesus. Yesus datang. Terus Yesus bilang, kamu nggak boleh hakimi perempuan kalau kamu sendiri kotor. Kalau istilah kita sekarang suka sebutnya nggak bisa menyapu dengan sapu yang kotor, ya kan? Nah, tapi menurut saya ini bukan soal religius nggak religius, tapi menurut saya ini logik. Jadi maksudnya harus dibersihkan. Yang stoning si perempuan itu kan Iya, betul. orang-orang yang pendosa juga nih, kira-kira begitu. Barang siapa di antara kalian yang tidak punya dosa, maka majulah yang pertama Betul. melempari perempuan pelacur ini. Iya. Ya. Pada khalayak kan kerumunan itu kan. Betul. Ternyata tidak satu pun. Yang tinggal semua pada pergi karena semua punya dosa. Karena semua punya dosa. Ya. Jadi, nah sekarang perumpamaan ini, ilustrasi ini maksudnya KUHP ini, dia ini sebetulnya akan menentukan kita ini jenis sapu yang seperti apa yang akan digunakan oleh orang tadi itu. Nah itulah tadi poinnya kan itu ya, tentang kewenangan yang terlalu besar sehingga memacetkan sistem. Kalau dia tidak ada yang bisa intervensi untuk mengontrol. Sehingga terjadilah pergeseran dari impersonal menjadi personal. Itu kan yang terjadi. Sama ini Bang, tambahan saya Bang. Mungkin kalau kita bilang bahwa ini absolutism, kewenangan-kewenangan ya, pasti orang DPR dan mungkin Pak Edi Hiraj bilang, wah nggak ada yang absolut. Tapi kita mesti lihat Bang, kasus misalnya ketika Undang-Undang KPK, Tinggal kita menerangkan. kasus waktu ini Bang, waktu Undang-Undang KPK direvisi. Ternyata dia nggak absolutism KPK, tetapi yang bisa intervensi adalah politis. Dia bukan mekanistis. Nah, barang tadi yang kita diskusikan ini, barang ini kan terjadi dipakai di 500 lebih kabupaten di Indonesia suatu hari nanti. Kalau itu sih masih ada yang berpendapat begini. Jadi sebenarnya kalau KPK itu adalah
di atas kekuasaan yang absolut yang sudah ada. Jadi di mana konsep penyidikan ya menurut KUHP yang sekarang ini ada absolutisme di sana. Apa itu absolutismenya? Pertama, ilustrasinya nih sekarang. Untuk menetapkan orang menjadi tersangka, itu kan bukti permulaan yang cukup. Iya. Nah, yang menemukan dan menyatakan sudah ada permulaan yang bercukup siapa? Penyidik kan, Iya. polisinya kan. Dan kemudian menggunakan bukti permulaan itu untuk menangkap, menahan siapa? Dia juga kan. Iya. Dan itu bisa dilakukan ya sebelum katakanlah post factumnya diajukan pra peradilan orang tidak, tapi kan sudah terjadi dulu Iya. kan. Nah, ada yang mengatakan ini contohnya, ilustrasinya. Jadi mestinya, jadi Anda yang mengatakan sudah ada dan kemudian Anda juga yang menggunakan itu Iya. untuk kemudian merampas kemerdekaan orang lain dengan penangkapan. Hakimnya ada di mereka. Itu dia, itu poinnya. Nah, ini potensi untuk korupsi. Jadi tidak anti korupsi, itu poin saya. Jadi Iya. ada dua tadi, advokat muncul di sana supaya terjadi check and balances-nya. Tapi itu kan nggak cukup. Kalau misalnya itu kewenangannya dia bilang, ngapain kau ke sini? Itu kan kewenangan saya, kan begitu. Iya. Tapi kalau dia misalnya bilang, loh kenapa kamu belum bawa ke pengadilan tadi seperti yang dikatakan tadi? Bawa dong ke pengadilan, bener nggak kamu punya bukti permulaan yang cukup? Kan begitu ya. Betul. Baru setelah dia bilang yes, setelah ada check and balances di sana, baru kemudian boleh menggunakan wewenang memaksa itu. Tapi mengenai kewenangan memaksa itu ada isu tentang judicial scrutiny yang lagi dibicarakan sekarang. Tapi bukan pada kesempatan ini, mungkin pada kesempatan yang lain. Tapi poinnya adalah dalam konteks bab bantuan hukum dan advokat dan bantuan hukum ini, nah terus ada anti korupsi di mana hak dari advokat itu untuk sudah hadir dalam setiap pemeriksaan itu akan membantu built-in gitu ya, tidak Semangat anti korupsi. jadi artinya Mencegah praktek kesewenang-wenangan absolut tadi itu. katanya kan tempat terang orang nggak mau melakukan kejahatan Iya. kan gitu kan, ibaratnya menjadi terang. Iya. Jadi built-in. Betul. Gimana? Setuju ya? Setuju. Menurut saya Artinya perlu salah satu bab kenapa advokat itu harus ada dan dipisahkan soal bantuan hukum dalam rangka tadi supaya dia mencegah kewenangan yang mutlak tadi itu sih menurut saya. Ya itu dia makanya. Iya. Jadi kewenangan yang mutlak itu ya, jadi harus dihindari. Baik, jadi mudah-mudahan pembicaraan kita ini ya akan didengarkan ya dan akan menjadi pertimbangan ya, karena memang ini konstitusional ya, hak setiap warga negara ya. Turut serta dalam Apalagi kita kan sebagai unstoppable speaker. unstable. Tapi artinya kan begini, kita menyumbangkan ya itu supaya menjadi bahan pertimbangan. Tinggal ada pertanyaannya juga memang begini, memang semua mau didengarkan ya, termasuk saya lihat berita senat Fakultas Hukum kan itu ya. Dan saya yakin mereka punya pikiran-pikiran yang baik saya kira untuk memperkaya atau memperbaiki hukum acara pidana ini. Tapi kalau misalnya yang saya belum tahu ya, saya nggak tahu apa harus tahu ya. Apakah dicatat ya? Ada apakah tim yang mencatat masukan-masukan itu ya? Di DPR. Baik di pemerintah maupun di DPR kali itu dua-duanya. Dan yang kedua, setelah dicatat, apakah dipertimbangkan? Baik, dipertimbangkan bisa diterima atau bisa ditolak. Kalau diterima syukur, tapi kalau ditolak misalnya, ada nggak kita bisa melihat alasan-alasannya ya? Oh ditolak karena pikirannya misalnya tentang deposition tadi ya, yang dikatakan oleh Haris tadi tentang Miranda warning kan gitu, yang state ya punya kewajiban ya, state will provide one for you yang berkaitan dengan bantuan hukum. Ada nggak kita mekanisme untuk melihat itu ya dalam proses pembentukan undang-undang? Ada yang pernah mengatakan di podcast ini ya, di acara ini ya, RBA Talk ini, di Inggris katanya punya catatan itu, jadi kita bisa telusuri kan gitu. Iya. Ada masukan dan masukan itu diterima atau tidak diterima bisa kita lihat kan gitu. Gimana? Dulu waktu saya sama sejumlah teman kerja ngawal-ngawal sejumlah undang-undang, masih ketemu praktek itu, Bang.
Tapi belakangan di zaman pemerintahan Jokowi ketika ref lagu lebih dulu berkumandang dibandingkan judulnya. Artinya Lagu berkumandang. ref lagu lebih dulu ada daripada judulnya. Oh, iya. Artinya ada dulu baru di-justified gitu undang-undangnya. Saya kayak curiga ya, kasus misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang kesehatan yang baru tuh, Undang-Undang KPK, lalu sejumlah undang-undang lain, nggak banyak sih, tapi ada beberapa lagi yang lain. Itu pas kita uji, dan juga sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja kelihatan waktu dibawa ke MK, ternyata tidak ada ketertiban soal minuta-minuta pembahasannya. Dia nggak seimbang dengan apa yang disampaikan di Undang-Undang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kan di Undang-Undang Tata Cara Penyusunan Perundang-undangan disebutkan harus konsultasi ke kampus berapa persen, berapa kali ketemu masyarakat berapa kali. Nah itu hasilnya kadang-kadang nggak korespondentif, nggak seperti yang dituliskan dalam undang-undang itu. Kalaupun ada, Bang, ternyata itu Artinya yang kalau tidak dituliskan memang wewenang dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. justru harus ditulis, Bang. Ya, jadi maksud saya kan masukan seperti sekarang kita berbicara untuk masukan kan, Iya. karena bukan kita yang punya kewenangan untuk memutus. Kalau kita ini narasi publik untuk mempengaruhi mereka. Ya, memberikan masukan, mempengaruhi kan gitu ya. Iya. Artinya meyakinkan mereka supaya mendengar. Tapi misalnya kan kita sudah ada beberapa hal yang kita. Tapi bisa nggak kita mengikuti, memonitor gitu ya, bahwa telah dicatat, telah dipertimbangkan, dan kemudian diterima atau ditolakkan gitu. Karena memang kesannya, oh senat-senat mahasiswa Fakultas Hukum juga diundang untuk memberikan Iya. masukan. Organisasi advokat juga sudah RDP kan gitu, dan mungkin ada kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Tapi pertanyaannya yang disampaikan, yang sudah sungguh-sungguh memberikan masukan dicatat nggak ya? Dan Iya. kemudian dipertimbangkan nggak, diterima atau ditolak ya tentu tergantung. Tapi menurut saya kalau organisasi seperti Pradi, RBA gini, ya dia harus, bukan kita mau bilang sombong dan diskriminatif ke yang lain. Tapi ya kita kan orang-orang yang kerja dengan standar profesi dan knowledge. Jadi pendapat kita itu sebenarnya nggak boleh diabaikan. Ya artinya keyakinan ya. Tapi artinya Abang mau nanya konkretnya, bukan artinya memonitor apa yang disampaikan itu dicatat nggak ya? Kan ada yang begini. kalau tim ya, catatnya sih ya, kesempatan dia berbicara. kalau tim catatnya sih ada, Bang. Ada ya. Kenal lah kita sama orang-orangnya itu yang Ada dicatat catat-catat. juga ya. Tapi bagaimana dikonsumsinya. Jadi Haris ini optimis ya. Ada yang mencatat. Optimis dicatat, tapi belum tentu dikonsumsi. Nah itu pertanyaan saya ya. Artinya memonitor ya dicatat, tapi ternyata nggak dikonsumsi. Bisa nggak kita melihat itu aja? Karena kan ya? pengalaman kita kan dengan sistem pemerintahan seperti ini, sistem negara seperti ini, kita ini kan undang-undangnya dibuat oleh parlemen. Bersama pemerintah. Nah, parlemen kita ini parlemen negara presidensial, multipartai. Jadi dari sistem aja kita tahu bahwa isi satu undang-undang itu ditentukan oleh para pimpinan partai. Jadi omongan kita ini AHY, Megawati, Prabowo, Bahlil, Zulkifli Hasan, mana yang pernah, atau orang-orang ini kita anggap, mungkin kita semua nganggap, abang mungkin nganggap ini negarawan gitu ya, politisi. Tapi buat orang yang kerja hukum, mana yang mau melihat mereka sebagai profesional dan praktisional hukum? di Komisi 3 itu ya, Nggak ada. dari semua fraksi itu doktor, profesor hukum dan advokat juga. Jadi Komisi 3. Ya, kan memang itu kan memang dari situ kan digodoknya kan. Ya, tapi kan ujung-ujungnya kan ada pimpinan partai. Kalau ada priwit, artinya kalau kata pakai bahasanya Bambang Pacul apa? Kalau Korea itu udah pasti tapi perintah. kan dengan kita sekarang ini kita publish ya.
ini kan mereka dengarkan kan gitu ya. Dan apa yang kita sampaikan itu kan untuk kebaikan Iya, ya negara hukum kita ya, memanusiakan manusia kan itu ya, karena ini tadi hulu ya dari Hmm. persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penegakan hukum. Tapi di satu sisi saya lihat ada optimisme, tapi kemudian ada pesimisme yang terakhir ini ya. Saya ingin proporsional aja, optimisme pada gagasan, pesimis pada political realmnya, apa realitas politiknya. Gitu ya. Tapi kan tetap kita juga harus bersuara dong. Yo iya, Dengungkan gitu ya. itu kan kalau Supaya itu hal yang baik itu kan perlu tetap dimasukkan di betul, dalam hukum acara pidana sekarang yang statusnya RUU yang betul. akan selesai katanya bulan Oktober, Januari tahun 2026 akan berlaku bersama-sama dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, saya kira kita sudah Makasih Bang. mendiskusikan, mendalami bab yang berkaitan dengan advokat dan bantuan hukum, ya. Bantuan hukum dan advokat jangan disatukan, harus dipisahkan. Dan yang kedua, advokat sebagai subsistem peradilan pidana itu harus sebagai statusnya sebagai penegak hukum harus setara atau equal. Dan yang ketiga, dalam perumusannya, kalau disebutkan hak harus diimbangi dengan satu kewajiban. Ya, mudah-mudahan didengarkan para pengambil keputusan itu dan kita percaya, kita yakin mereka semua adalah negarawan tadi seperti dikatakan oleh Haris. Terima kasih Haris sudah Makasih Bang. mau berbincang-bincang di dalam RBA Talk ini dan sampai demikian ya pembahasan kami yang berkaitan dengan topik dan kami akan kembali pada topik berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan komentar. Terima kasih. Thank you Bang. Mantap. Keren ya.